Kematian sepertinya sudah menjadi hal biasa di anime manga Jujutsu Kaisen. Pasalnya, sejak episode pertama, kita sudah dijejalkan dengan adegan scene kematian yang cukup bikin haru. Kematian pertama di anime manga ini berasal dari kakek Yuji yakni Wasuke Itadori yang terserang penyakit misterius. Meski cara mati Wasuke cukup tenang, namun scene ini seakan menjadi pertanda kalau ke depannya ada banyak lagi scene atau panel kematian yang akan kita saksikan. Dan benar saja, seiring bergabungnya Yuji dengan para penyihir Jujutsu, kita diperlihatkan satu persatu tokoh di anime manga ini yang mengembuskan napas terakhirnya. Kematian pertama yang mungkin terasa sangat menyesakan ialah Junpei Yoshino dan ibunya. Selain itu, ada juga Rika Orimoto saat masih berusia kanak-kanak yang tewas dilindas mobil. Bahkan wadah Star Plasma Vessel Riko Amanai dan pengawalnya juga sudah tewas. Yuji sendiri sebenarnya sudah pernah mati usai jantungnya dicabut oleh Sukuna, meski pada akhirnya dia kembali bangkit berkat sumpah pengikat yang ia ajukan bersama Sukuna. Namun kali ini, saya tidak akan membahas kematian para tokoh di dunia Jujutsu yang berasal dari manusia biasa. Kali ini, saya lebih tepatnya akan membahas kematian para penyihir dan roh terkutuk, serta rahim terkutuk yang sangat mengenaskan di Jujutsu Kaisen. Video ini saya buat untuk menghormati kematian Gojo Satoru yang kini sudah menjadi Kiko. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Eso dan Kechizu merupakan dua dari 9 rahim terkutuk lukisan kematian yang diciptakan penyihir paling keji Kamonori Toshi 150 tahun yang lalu. Eso dan Kechizu merupakan adik dari Choso, rahim terkutuk tertua dari eksperimen Kamo. Mereka diciptakan dari perpaduan darah manusia dan roh terkutuk. 150 tahun yang lalu, atau tepatnya di era Meiji, ada seorang wanita yang melahirkan secara misterius tanpa pernah menikah. Kamu kemudian melakukan eksperimen terhadap wanita itu dan membuatnya hamil sebanyak 9 kali, kemudian menggugurkan kandungannya. Janin yang digugurkan itulah yang disimpan kamu sebagai rahim terkutuk lukisan kematian. Setelah kematian kamu, rahim itu kemudian disegel di SMK Jujutsu. Namun Mahito berhasil mencuri 3 rahim terkutuk itu dan memberikannya daging baru sehingga memiliki wujud layaknya humanoid. Dan 3 rahim terkutuk itu ialah Choso, Eso, dan Kechizu. Ketiganya kemudian memilih bekerja sama dengan Mahito dan Kenjaku untuk menyegel Gojo Satoru. Eso dan Kechizu tewas di tangan Yuji dan Nobara. Saat itu, tanpa sengaja mereka bertemu ketika ditugaskan untuk mencari jari Sukuna. Kechizu awalnya berduel dengan Yuji, sementara Nobara sempat bertarung dengan Eso menggunakan teknik terkutuknya. Teknik terkutuk Eso dan Kechizu ini sama seperti teknik terkutuk klan Kamo, yakni memanipulasi darah. Hal yang sama juga dikuasai oleh Choso. Namun kolaborasi antara Nobara dan Yuji berhasil menewaskan kedua rahim terkutuk ini. Saat itu, Yuji dan Nobara berhasil menggunakan Black Flash untuk membuat Eso dan Kechizu sekarat. Kechizu akhirnya tewas ketika Nobara menggunakan teknik hairpinnya yang membuat tubuh Kechizu terbelah. Sementara Eso dibunuh oleh Yuji setelah Nobara membuatnya sekarat juga dengan teknik terkutuk hairpinnya juga. Yuji mengeluarkan pukulan maut ke perut Eso sambil meminta maaf. Eso yang saat itu sudah sekarat akhirnya benar-benar tewas karena pukulan ini. Kematian Eso dan Kechizu inilah yang menjadi pemicu Choso sangat membenci Yuji dan ingin membalaskan dendamnya. Meski pada akhirnya, Choso berbalik arah dan bersekutu dengan Yuji setelah yakin Yuji merupakan adiknya. Salah satu momen kematian yang cukup kelam di Jujutsu Kaisen ialah kematian Suguru Geto. Jika dipikir, dari kematian Suguru Geto lah awal mula bencana yang dirasakan para penyihir dimulai. Seperti yang kita ketahui, Geto pasca kematian Riko Amanai dan Yu Haibara memilih meninggalkan sekolah Jujutsu dan membangun sendiri kerajaannya karena ideologinya berbeda dengan Gojo Satoru. Keputusannya ini sangat disayangkan mengingat Geto merupakan salah satu penyihir Jujutsu yang berada di tingkat khusus. Hal ini dikarenakan dia memiliki kemampuan dalam memanipulasi roh terkutuk jenis apapun. Namun keberadaan Geto di serial ini berakhir setelah dia terobsesi untuk mengambil roh terkutuk Yuta Okkotsu, yakni Rika Orimoto, dan membuat tujuannya tercapai. Maka Geto pun menantang Yuta berduel agar bisa merebut Rika dan mengendalikannya dalam membangun tujuannya. Duel berlangsung sangat sengit, namun karena Yuta memiliki energi terkutuk yang tak terbatas, dia berhasil mengalahkan Geto hingga membuat lengan Geto patah dan menjadi sekarat. Di mode sekarat inilah, Geto akhirnya bertemu dengan Gojo Satoru. Seakan menyesal dengan tindakannya, Geto kemudian meminta pada Gojo untuk membunuhnya. Gojo pun melakukannya. Namun karena tidak tega melihat jasad sahabatnya itu hancur, Gojo memilih tidak mengkremasi jasad Geto.
Karena hal inilah, tubuh Geto akhirnya dibajak oleh Kenjaku dan membuatnya lebih overpower dari sebelumnya. Kenjaku akhirnya mampu menciptakan kekacauan dan menyegel Gojo usai membajak tubuh Geto. Penampilan Yu Haibara cukup singkat jika dibandingkan dengan tokoh lainnya di Jujutsu Kaisen. Sekilas tentang Haibara, dia ini merupakan rekan sekelas Kento Nanami dan berada satu tingkat di bawah Gojo dan Geto. Haibara merupakan penyihir yang sangat mengidolakan Suguru Geto. Dia bahkan tak pernah menolak permintaan seniornya itu dan selalu ingin memperlihatkan kemampuannya di hadapan Geto. Haibara bahkan tak mengeluh ketika Geto menyuruhnya untuk berjaga di Bandara Okinawa sewaktu misi penyelamatan Riko Amane. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan sikap Nanami yang merasa jenuh dengan penugasan itu. Meski tak diperlihatkan siapa yang membunuh Haibara, namun Haibara dipastikan mokat setelah gagal menjalankan misi yang ditugaskan petinggi Jujutsu untuknya. Mimiko dan Nanako merupakan penyihir yang dibesarkan oleh Geto ketika mereka dikucilkan oleh manusia non-penyihir. Sejak saat itu, Mimiko dan Nanako bisa dibilang menjadi tangan kanan dari Suguru Geto. Saking setianya pada Geto, Mimiko dan Nanako kemudian bekerja sama dengan Shadow Geto dalam hal ini Kenjaku untuk menjalankan rencana insiden Shibuya. Mereka dijanjikan akan mendapatkan kembali tubuh Geto jika menuruti perintah Kenjaku. Dua saudara kembar ini memiliki teknik kutukan yang berbeda, di mana Mimiko punya keahlian dalam menggunakan tali. Mimiko lah yang menggantung beberapa manajer Jujutsu saat insiden Shibuya berlangsung. Sementara Nanako memiliki teknik kutukan dalam memanipulasi objek yang dipotretnya dengan menggunakan ponsel miliknya. Bisa dibilang, kedua teknik kutukan ini sangat lemah mengingat energi kutukan mereka yang terbatas. Selain itu, Mimiko dan Nanako dikhianati oleh Kenjaku karena mereka tidak melakukan sumpah pengikat saat membuat janji. Hal ini yang membuat mereka nekat memakankan Yuji dari Sukuna agar Sukuna bangkit dan mereka bisa meminta pertolongannya. Namun sayang, mereka berdua malah tewas dengan teknik lift milik Sukuna karena Sukuna tak ingin diperintah oleh mereka. Roh terkutuk tingkat khusus yang paling pertama meninggal ialah Hanami, dan pelakunya adalah Gojo Satoru. Ya, saat insiden Shibuya, Hanami ditugaskan untuk mengulur waktu agar Kenjaku bisa memaksimalkan Prison Realm untuk menyegel Gojo. Awalnya, nasib Hanami bisa dibilang membaik ketika dia menggunakan Domain Amplification untuk melawan Gojo. Namun dia membuat keteledoran saat melepas penguatan domainnya dan mengaktifkan teknik terkutuknya untuk menyerang Gojo. Tentu saja, Gojo langsung memanfaatkan ini untuk menyerangnya. Dan dengan teknik birunya, Gojo akhirnya meledakkan Hanami yang mengakhiri hidupnya selamanya. Dagon yang merupakan roh terkutuk tingkat khusus juga tewas sewaktu insiden Shibuya berlangsung. Dia tewas karena dibunuh oleh Toji Fushiguro. Saat itu, Dagon yang sudah menjelma dalam wujud roh terkutuknya sedang bertarung melawan Nanami, Nobito Zenin, dan Maki Zenin. Pertarungan mereka berlangsung cukup seimbang sampai Toji muncul melalui domain milik Megumi. Tanpa berbasa-basi, Toji langsung mengambil senjata terkutuk Maki dan menggunakannya dalam membabat Dagon. Dagon sama sekali tak berkutik di hadapan Toji ini. Dan dia pun akhirnya tewas setelah dihajar terus-menerus oleh Toji. Sama seperti Hanami dan Dagon, Jogo juga tewas saat insiden Shibuya. Jogo tewas di tangan Sukuna. Saat itu, Jogo berhasil membuat Yuji memakan 10 jari Sukuna. Saat kebangkitan Sukuna, Jogo malah diajak berduel untuk membuat Sukuna bersenang-senang. Duel pun terjadi. Sukuna tanpa kesulitan melawan Jogo. Sukuna bahkan menyuruh Jogo untuk mengeluarkan domain expansionnya. Namun Jogo tak berani karena merasa hal itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka Jogo hanya mengeluarkan teknik meteor maksimumnya yang berhasil memporak-porandakan stasiun Shibuya. Serangan ini sekali lagi tak membuat Sukuna terluka. Namun Sukuna mengakui kehebatan Jogo sebelum akhirnya Sukuna melayangkan serangan panah Dewa Api ke Jogo. Jogo pun tewas. Namun dia tewas dalam keadaan bangga setelah mendapatkan pengakuan dari sang Raja Kutukan. Toji merupakan salah satu tokoh yang mengalami 2 kali kematian di serial ini. Kematian pertamanya terjadi usai dia berhasil menjalankan misi pembatalan penggabungan wadah baru Tengen yang membuat Riko Amane tewas. Toji mokat pertama kali di tangan Gojo Satoru. Saat itu,
Toji sebenarnya sudah berhasil mengalahkan Gojo dengan menggunakan tombak pembalik surgawi. Namun Gojo yang bangkit setelah menguasai kutukan pembalik, akhirnya benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya dengan mengeluarkan teknik Hollow Purple miliknya. Serangan ini tak mampu dihindari oleh Toji Fushiguro. Walhasil, dia pun akhirnya mokat setelah tubuhnya terkena teknik Ungu Gojo. Namun saat insiden Shibuya berlangsung, Toji kembali bangkit setelah salah satu penyihir memanggil jiwanya untuk melawan Takuma Ino. Kebangkitannya merupakan bumerang untuk penyihir yang memanggilnya karena Toji malah tak bisa dikendalikan. Setelah membunuh Dagon, Toji sempat bertarung dengan anaknya sendiri, yakni Megumi Fushiguro. Namun Toji memilih bunuh diri setelah puas dengan sikap Megumi yang tak bergabung dengan klan Zenin yang merupakan klan leluhurnya. Haruta merupakan salah satu tokoh yang paling dibenci oleh penggemar Jujutsu Kaisen. Pasalnya, sikapnya sangat kejam sekaligus pengecut saat bertarung dengan lawan-lawannya. Jika menemukan penyihir atau orang yang lebih lemah darinya, Shigemo pasti menindasnya tanpa rasa kasihan. Hal ini ia lakukan sewaktu melukai Jichi, Nobara, bahkan Megumi. Namun saat bertarung melawan penyihir yang jauh lebih kuat, maka Shigemo akan kabur sambil memohon ampun. Shigemo hampir mati sewaktu melawan Nanami. Namun saat itu dia masih bisa lolos. Tapi ketika bertemu Sukuna, dia pun mengalami nasib yang sangat naas setelah tubuhnya terpotong secara vertikal. Hal ini disebabkan karena Shigemo terkena efek domain Malevolence Rin Sukuna sewaktu menghadapi Mahoraga. Namun, ada juga yang bilang kalau Shigemo bukan dibunuh oleh Sukuna, melainkan menjadi tumbal dari kebangkitan Mahoraga oleh Megumi. Salah satu kematian yang cukup memilukan adalah kematian Kento Nanami. Nanami bisa dibilang tewas secara tak terduga karena serangan Mahito. Awalnya, Nanami sempat bertarung melawan Dagon di insiden Shibuya. Namun usai Dagon tewas, Nanami tak menyangka kalau Jogo langsung menyerangnya dengan teknik apinya. Walhasil, Nanami pun mengalami luka bakar cukup berat yang membuatnya sekarat. Meski masih bisa membasmi roh kutukan mutasi yang diciptakan oleh Mahito, namun langkah Nanami terhenti ketika Mahito langsung berada di depannya. Berkat bantuan dari Haibara, sekaligus menaruh kepercayaannya pada Yuji, Nanami pun tewas setelah terkena idol transfiguration milik Mahito dalam keadaan gembira. Nanami tewas tepat di hadapan Yuji Itadori. Karena nasibnya sama sekali belum diketahui, kita anggap saja kalau Nobara juga sudah tewas sewaktu insiden Shibuya berlangsung. Nobara takluk di tangan Mahito. Saat itu, Nobara terkecoh usai dijebak cloning Mahito sewaktu menuju Yuji Itadori. Nobara yang saat itu tidak melihat cloning Mahito bertukar tubuh dengan Mahito asli, akhirnya termakan jebakannya. Wajahnya berhasil disentuh oleh Mahito dan melayangkan serangan idol transfigurasinya yang pada akhirnya membuat wajah sebelah kanan Nobara hancur. Nobara pun tewas juga tepat di hadapan Yuji Itadori. Naobito Zenin merupakan ketua klan Zenin yang masih memiliki hati yang baik dan mau bekerja sama dengan penyihir Jujutsu lainnya. Namun dia terpaksa mengembuskan napas terakhirnya sewaktu misi penyelamatan Gojo Satoru di insiden Shibuya. Naobito tewas di tangan Jogo usai berhadapan dengan Dagon. Naobito saat itu tak mengetahui jebakan Jogo yang mengeluarkan kutukan apinya dalam mode miniatur gunung berapi. Walhasil, Naobito pun tewas setelah tubuhnya hangus terbakar di momen tersebut. Kokichi Muta alias Makamaru merupakan salah satu siswa SMK Jujutsu cabang Kyoto yang tewas di tangan Mahito. Ini bermula ketika dia gagal mengalahkan Mahito untuk mencegah terjadinya insiden Shibuya. Memang awalnya, Kokichi bekerja sama dengan komplotan geng Mahito karena ingin punya tubuh yang tidak cacat. Namun setelah memiliki tubuh sempurna, dia malah gagal mengalahkan Mahito meski sudah mengerahkan teknik Ultimate Mekamaru dalam mode raksasa. Untung saja Mekamaru masih bisa menebus kesalahannya dengan menjadi pemandu Yuji saat insiden Shibuya melalui robot yang menyimpan cadangan energi kutukannya. Kematian Kokichi pun menyisakan tangisan yang sangat mendalam bagi Miwa. Mahito sebenarnya hampir tewas di tangan Yuji sewaktu insiden Shibuya. Saat itu, Yuji berhasil memojokkannya berkat bantuan Aoi Todo. Namun Mahito yang sangat licik memilih kabur dan menemui Kenjaku untuk meminta bantuannya agar bisa menyingkirkan Yuji. Namun bukannya membantu, Mahito malah diserap oleh Kenjaku. Di saat itu juga eksistensi Mahito akhirnya lenyap. Kenjaku menyerap Mahito agar bisa mengambil teknik kutukan idol transfigurationnya.
Kenjaku ingin menggunakan teknik kutukan Mahito untuk menciptakan era kemasan roh kutukan. Kepala Sekolah SMK Jujutsu Cabang Tokyo Masamichi Yaga juga harus mengembuskan napas terakhirnya pasca penyegelan Gojo Satoru. Yaga dituduh sebagai orang yang akan melakukan pemberontakan bersama pasukan bonekanya. Yaga pun akhirnya dipenjara sebelum akhirnya dieksekusi oleh Gakuganji. Yaga saat itu memilih tidak melawan dan membiarkan Gakuganji mengeksekusinya. Momen kematian ini disaksikan langsung oleh Panda, boneka yang tercipta melalui teknik kutukan Yaga yang juga sudah dianggap sebagai anaknya. Panda pun membawa jasad Yaga setelah dihabisi oleh Gakuganji sambil menangis. Meski memiliki teknik kutukan, namun nasib Mai tidak jadi lebih baik dibanding saudara kembarnya Maki Zenin. Baik Mai dan Maki dianggap sebagai aib oleh ayah kandungnya sendiri, Maki Zenin. Mai sebenarnya tidak pernah sejalan dengan Maki. Namun pasca insiden Shibuya, Mai menyadari kalau saudara kembarnya tersebut tak memiliki kesalahan sama sekali. Mai menyadari kebencian Maki terhadap klan Zenin setelah ayahnya sendiri membuatnya sekarat. Maki dan Mai dianggap sebuah kegagalan karena terlalu lemah yang berujung Ogi tak bisa jadi ketua klan Zenin. Mai dan Maki kemudian dibuang ke sebuah ruangan tempat pembuangan klan Zenin yang berisi roh kutukan. Mai kemudian memilih berkorban agar Maki bisa hidup. Melalui pengorbanan inilah, Maki akhirnya memperoleh mode batasan surgawinya yang setara dengan Toji. Namun Mai harus tewas usai berkorban dan memberi kekuatannya pada Maki. Pasca kematian Mai, Maki akhirnya bangkit dan mengamuk. Dengan mudah, dia membunuh Ogi Zenin hanya dengan sekali tebasan. Tak hanya itu, Maki juga melawan Jinichi yang juga memiliki rencana jahat untuk mengkudeta Megumi. Jinichi bersama skuad elit klan Zenin yang bernama Kukuru menyerang Maki. Namun meski diserang dengan teknik kutukan apapun, Maki tetap bisa menghindarinya. Maki bahkan kemudian membasmi seluruh anggota klan Zenin ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Jinichi turut tewas setelah kepalanya berhasil ditebas oleh Maki. Naoya Zenin awalnya muncul di serial ini dengan cukup menjanjikan setelah mewarisi teknik kutukan ayahnya. Namun berbeda dengan Naobito, Naoya punya rencana jahat untuk mengkudeta Megumi sebagai ketua klan Zenin. Naoya akhirnya turut menjadi penyihir yang bertarung dengan Maki saat Maki membantai seluruh anggota klan Zenin. Naoya ini merupakan penyihir yang sangat menakuti Toji Zenin. Maka tatkala melawan Maki, dia seakan diingatkan dengan sosok Toji. Walhasil Naoya pun dibuat sekarat oleh Maki. Namun saat Maki pergi, Naoya ingin kembali menyerangnya. Tapi dia gagal melakukan itu setelah ibu Maki menusuknya. Walhasil, Naoya pun tewas saat itu. Meski demikian, Naoya masih bisa bangkit menjadi roh terkutuk pendendam. Dia akhirnya kembali bertemu dengan Maki saat Culling Game. Tapi seakan jatuh di lubang yang sama, Naoya lagi-lagi kalah dari Maki setelah Maki berhasil menghancurkan domain expansionnya. Ryu merupakan salah satu penyihir masa lalu yang dibangkitkan Kenjaku karena menjadi objek kutukan pasca kematiannya. Ryu hidup di zaman Kashimo yang sudah menjadi tua. Saat masih hidup 400 tahun yang lalu, Ryu pun akhirnya melakukan sumpah pengikat dengan Kenjaku untuk mengikuti Culling Game. Walhasil dia pun dibangkitkan oleh Kenjaku saat Culling Game dimulai. Kekuatan Ryu cukup dahsyat dengan pertarungannya melawan Yuta bisa dibilang cukup seimbang. Namun dia harus mengakhiri hidupnya setelah Sukuna yang memiliki tubuh Megumi menghampirinya. Tidak butuh waktu lama bagi Sukuna untuk menghabisinya dengan teknik liftnya. Sumiki, kakak dari Megumi, akhirnya tewas setelah roh kutukan yang mengambil alih tubuhnya yakni Yorozu juga takluk dari Sukuna. Yorozu kalah dari Sukuna setelah teknik kutukannya maupun domain expansionnya sama sekali tak bisa mengalahkan sang raja kutukan. Meski demikian, kematian Yorozu sebenarnya menyisakan kebanggaan tersendiri baginya karena mati di tangan pujaan hatinya. Untuk itu dia pun memberikan alat pusakanya sebagai hadiah pada Sukuna yang kini digunakan oleh Sukuna melawan Kashimo. Salah satu kematian yang cukup disesalkan di serial ini ialah kematian Yuki Tsukumo. Seharusnya, Yuki bisa menjadi salah satu penyihir yang bisa menggantikan Gojo Satoru karena juga berada di kategori spesial sekaligus sudah sangat sepuh. Namun sayang, dia mati di tangan Kenjaku sewaktu Kenjaku mencoba memanipulasi Master Tengen. Pertarungan Yuki melawan Kenjaku pun cukup seru di mana saat itu, Kenjaku hampir saja takluk oleh teknik kutukan Yuki berupa Star Rage yakni penambahan massa.
Lengan Kenjaku bahkan patah karena teknik Yuki ini. Namun Yuki sedikit tidak berkutik sewaktu Kenjaku mengeluarkan domain expansion tanpa barriernya. Kesalahan Yuki saat itu karena dia hanya menggunakan simple domain untuk menahan serangan Kenjaku. Walhasil, Kenjaku mampu memaksimalkan hal ini dengan mengeluarkan teknik Uzumaki-nya untuk melubangi perut Yuki. Dan ya, Yuki pun pada akhirnya tewas di tangan Kenjaku. Dari semua kematian tokoh di anime manga Jujutsu Kaisen, tentu saja kematian Gojo Satoru yang paling menyesakan. Sudah seminggu lamanya, kematian Gojo ini masih menyisakan kesedihan. Hal ini dikarenakan tak ada satupun yang memprediksi mengapa Gojo bisa dikalahkan oleh Sukuna sebelumnya. Ya, Gojo sendiri tewas di tangan Sukuna, sang Raja Kutukan. Sukuna berhasil menembus Infinity Gojo setelah menjadikan Mahoraga sebagai percontohan untuk menembus Infinity-nya. Gojo sendiri merasa puas dikalahkan oleh Sukuna. Hal ini setidaknya membuatnya merasa tidak kesepian lagi setelah ada penyihir yang jauh lebih kuat darinya. Namun sampai saat ini, masih banyak yang menganggap kalau Gojo akan bangkit kembali entah dengan cara apa. Tapi bagi saya sendiri, marilah kita merelakan kematian penyihir Usbu ini agar sang karakter utama Yuji Itadori dapat panggungnya kembali. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai kematian tragis para penyihir di Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.